Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan bahwa dalam hidup kami mengalami banyak kegagalan. Bahkan di masa-masa kami tidak tahu harus berbuat apa di tengah-tengah kegagalan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Itu sebabnya Tuhan, kegagalan itu bukan akhir segala-galanya buat hidup kami. Karena kegagalan kami di tangan Tuhan justru menjadi keberhasilan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan buat perjalanan Victory Surabaya 14 tahun. Kami percaya ke depannya Tuhan, Engkau akan semakin kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang akan Kau kirim, bahkan ketika kami ada di tempat komunitas ini Tuhan, kami bertumbuh menjadi kuat. Terpuji nama-Mu Bapa, biarlah kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, ada sukacita ya. Hari ini memang harinya lain ya, Senin biasanya ibadah Selasa. Tapi enggak apa-apa karena besok saya harus pergi, makanya dipercepat ya. Saya berusaha menyelesaikan semuanya. Kemarin suara saya agak-agak serak ini ya, serak-serak basah. Kemarin saya khotbah 4 kali saudara ya. Jadi dari pagi sampai sore di gereja. Tapi enggak apa-apa, kuasa Tuhan, upah saya besar nanti di surga. Amin. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kegagalan bukan segalanya. Seringkali kita melihat kalau kita sudah gagal, ya, hati kita itu pasti apa? Berkecil hati. Kita pasti berpikir gini, Tuhan, gimana ya? Apalagi lihat keadaan di sekeliling yang gak semakin bertambah baik. Jujur lewat pengalaman hidup saya, kegagalan rumah tangga saya belajar hari ini mengucap syukur. Ternyata belajar bersama Tuhan itu sekolahnya tidak mudah. Kenapa Tuhan izinkan kegagalan demi kegagalan dalam hidup rumah tangga saya belajar hari ini. Saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan latih hidup saya. Untuk mengasihi orang yang menyakiti kita lebih lagi. Amin. Untuk mengampuni, berbesar hati lebih lagi atas orang-orang yang menyakiti kita. Untuk apa lagi saudara? Untuk terus menabur benih kebaikan. Dan saya percaya kenapa orang bilang, kenapa kamu sekarang hidupmu tenang Eli? Kenapa saya bisa tenang? Karena saya tahu saya lagi sekolah proses kehidupan yang menjadikan saya belajar lebih lagi menghasilkan buah-buah roh karakter Kristus. Sementara saya juga melihat suami saya juga sama-sama belajar. Amin. Amin. Lah kalau suaminya lagi belajar, enggak apa-apa. Makin lama, makin nanti lulusnya S1, S2. Kalau lulus, saudara akan lihat hasilnya spektakuler. Amin. Makanya jangan lihat setiap kegagalan keuanganmu juga seperti itu. Kita percaya berkat Tuhan itu di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya susah payah tidak menambahi. Nah itu sebabnya hari ini kenapa kalau saudara gagal dalam keuangan, kenapa saudara bisa gagal di dalam usaha yang mungkin menurut saudara tadinya enak-enak. Ternyata belajar sesuatu saudara. Tuhan ingin memberkati anak-anaknya lebih lagi. Amin. Tapi bagaimana supaya saudara yang tadinya sudah benar, tapi lewat masalah hidupmu makin benar. Lah kalau
hidupnya makin benar. Misalnya dulu dilihat, pertumbuhannya buah rohnya cuma 30. Hari itu berkatnya juga sesuai. Orang benarnya 30. Tuhan bilang, kamu kan berdoa, Tuhan aku kepingin diberkati lebih. Aku kepingin menikmati berkat lebih. Ya sudah, aku akan memberkati kamu lebih. Tapi orang benarnya juga harus lebih. Tangkap saudara. Jadi ketika proses itu terjadi, hidupmu makin menjadi orang benar yang sungguh-sungguh. Setelah lulus, maka berkat orang benar itu menjadi lebih. Tangkap saudara. Yang suaminya lagi sekolah kehidupan gak usah bingung. Hari ini percayalah di tangan Tuhan, saudara dengan pasangan hidupmu sama-sama sekolahnya nanti lebih jadi orang benar. Ketika dipulihkan, maka anggur yang manis akan sungguh-sungguh saudara nikmati. Dua pribadi yang benar ketika bersatu bukan hanya pemulihan anggur yang manis, berkatnya double saudara. Makanya saya banyak dengar kesaksian ibu-ibu yang rumah tangganya sudah dipulihkan benar-benar menurut waktunya Tuhan. Mereka bersaksi berkat Tuhan double saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi berkatnya Tuhan. Ya. Dan saya berikan tip hari ini. Gimana supaya di tengah kegagalan saudara cepat menikmati hasil yang luar biasa. Seringkali kita salahnya di sini. Saudara waktu menghadapi masalah kegagalan, saudara pasti bilang-bilang sama Tuhan. Tuhan, kendalikan keuanganku. Hari ini suapi Tuhan. Saudara pasti izinkan Tuhan pegang kendali ya. Karena saudara tidak bisa apa-apa sudah. Misalnya suamimu lagi error. Saudara pasti bilang gini, Tuhan kendalikan suamiku. Karena saudara tidak bisa hadir. Dia mau meeting, ngomongnya meeting, perginya kemana-mana saudara tidak pernah tahu. Dan saudara bilang sama Tuhan, kendalikan ya Tuhan. Aku tahu engkau maha hadir. Aku tidak maha hadir Tuhan. Tapi engkau maha hadir. Semuanya yang masalah-masalah, remote-nya dikasih Tuhan. Berkat, rezeki, masa depan, anak-anak semua dikasih ke Tuhan, suruh pegang remote-nya. Tapi satu hal yang saudara sering gagal. Apa saudara? Kenapa saudara tidak pernah lihat satu pintu membuka banyak pintu? Saya belajar itu saudara. Waktu hidup saya satu pintu tertutup membuka banyak pintu. Waktu itu semua pintu tertutup karena saya salah. Saya cuman izinkan remote masalah saya, pulihkan, berkati, kendalikan. Tapi remote dirimu sendiri, sudahkah Tuhan yang pegang? Jujur, banyak anak Tuhan salah di sini. Proses hidupmu capek, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena setiap kali Tuhan bilang, oke, masalahmu aman kalau aku yang pegang remote hidupmu. Sampai masa depanmu aku sudah siapkan hari esok yang luar biasa. Tapi satu hal Tuhan bilang, jalani prosesku. Izinkan remote hidupmu aku yang pegang. Dulu saya nggak bisa ngampuni saudara, jengkel. Tuhan bilang gini, gimana kamu jalani prosesku dengan baik? Kalau kamu cuman suruh aku pegang kendali suamimu, sementara engkau liar. Aku suruh engkau ngampuni, engkau tetap benci. Aku suruh engkau bersyukurlah dalam segala hal, engkau tetap bersungut-sungut. Aku suruh engkau bersuka cita senantiasa, hidupmu sehari-hari cuman merenungi nasib. Firman Tuhan yang sedih. Kalau saudara baca Alkitab, renungkan firmanku siang dan malam. Tapi saudara ngerenungi foto suami berdua. Lihat rekening koran. Kira-kira
remote hidupmu dipegang Tuhan apa iblis? Jujur. Semua masalah seharusnya kalau Tuhan kendalikan, dia akan on time, saudara. Tapi yang tersulit karena saudara sedang sering memegangkan remote itu iblis. Minta tolongnya sama Tuhan, tapi responmu iblis yang pegang. Tuhan terang, iblis gelap. Dan saudara hati-hati. Kalau hidupmu jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi remote hidupmu dipegang iblis, tanpa saudara sadari, ini loh arah hidupmu sama dengan orang berdosa. Maut, saudara. Marah terus, sakit hati terus, maki orang terus. Saudara tahu, iblis senang. Oh, ke gereja. Pelayanan. Tapi tetap aku yang kendalikan arah kakimu. Marah-marah aja. Tuhan Maha Pemurah kok. Ngampuni. Tenang aja, hati-hati. Makanya kegagalan itu bukan akhir segalanya. Justru di balik kegagalanmu, dia punya rencana yang jauh lebih besar. Dia ingin memberkati saudara dan saya lebih. Dia ingin menikmati saudara dan saya kebahagiaan lebih sebagai orang benar. Janji lebih lagi. Itu sebabnya yuk kita buka ayatnya. Yesaya 14 ayat 27. Ya, hari ini yang alami kegagalan keuangan. Tidak usah bingung. Kegagalanmu karena dia mau memberkati lebih. Tapi sebelum memberkati lebih, jadilah orang lebih terlebih dahulu. Pegangkan remote-nya sama Tuhan. Sudahlah kalau Tuhan bilang gini, ngucap syukur, toko sepi, hari ini belajar hidup dengan iman. Tuhan tidak segera menjawab, kenapa? Karena Tuhan lagi memurnikan imanmu. Hidup itu jangan lihat fakta terus, tapi belajar mempercayai Tuhan di atas fakta. Jangan dibalik. Percaya fakta di atas kekuatan Tuhan. Nah, inilah yang melemahkan iman saudara. Kita hari ini bangkit saudara. Kalau imanmu di atas fakta, percayalah gak mungkin Tuhan diam. Karena setiap kali imanmu kuat, pasti Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Tuhan semesta alam telah merancang. Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Jadi kalau Tuhan sudah merancang, apapun rancangan Tuhan buat orang benar, tidak ada satupun keadaan yang sulit bisa menggagalkan rencananya. Jadi ada perkara yang sulit di balik kegagalanmu? Gak ada. Saudara lihat, yuk kita lihat apa sih Tuhan itu setia dalam hal apa. Makanya kalau kita gagal, kita tidak perlu takut. Yuk kita lihat Mazmur 139 ya. Jadi kita lihat siapa diri kita itu. Kalau kita gagal hari ini, saudara perlu tahu siapa saudara di pemandangan Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 ya. Jadi kita tahu ya, rancangan Tuhan tidak ada yang bisa gagalin. Amin. Sekali dia punya rancangan, dia pasti menggenapi rencananya. Amin. Yuk kita lihat, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Lihat ya. Jadi hari ini saudara percaya, saudara ini spesial. Punya satu talenta, multi talenta kadang-kadang tanpa saudara sadari. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, kamu gagal sekalipun, kamu ini jangan berkecil hati. Sekalipun orang bilang gini, gak mungkin kamu bisa. Tapi lihat Tuhan itu ingatkan, dulu saya juga berkecil hati. Saya bilang gini, Tuhan saya ini kan gak bisa apa-apa Tuhan. Gak kerja,
Tidak pernah kerja, lah aku tidak bisa apa-apa, terus disuruh apa. Tapi ketika Tuhan kasih saya ayat, aku yang membentuk buah pinggangmu dan menenun engkau dalam kandungan ibumu. Lihat ayat ini berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Saudara, kalau hari ini terpuruk, saudara tidak pernah menyadari bahwa dalam hidup saudara, dari kandungan ibu, yang nenun itu tangannya Tuhan. Amin saudara. Saudara dikaryakan begitu rupa sampai jadi pribadimu hari ini. Tidak ada yang ditenun Tuhan tidak berakhir dengan kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya jangan menyepelekan setiap talenta. Makanya saya lihat ibu-ibu sekarang. Beberapa jemaat selalu laporan, Bu Eli, berkat pandemi ini Tuhan munculkan multi talent saya. Saya bisa jahit, otodidak. Saya bisa masak, Bu Eli. Sebelumnya tidak bisa masak. Saya bisa diberi hikmat sama Tuhan. Masak jadi enak loh Bu Eli. Pesenan banyak. Kemarin ada orang telepon. Dia jual ayam geprek saudara. Waktu usaha suaminya kolaps. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan, kan sekarang saya harus bantu sebagai tiang keluarga. Suami penghasilan tidak cukup. Tiba-tiba dia dikasih hikmat saudara. Bisa buat ayam geprek. Ayam gepreknya ini lakunya luar biasa. Saudara, makanya jangan anggap sepele. Ini Bu Syanti ini contohnya ya. Waktu terjadi proses tanya. Saya sering dikirimi siomay-nya enak saudara. Bisa buat pangsit mie. Pangsit mie-nya enak. Ibu-ibu ini kalau sudah kepepet, multi talentnya keluar. Lah Bu Eli, ngomong aja dulu. Bisa hari ini kalau khotbah tidak distikat selesai sama Anil, waktunya selesai, itu tidak berhenti. Selalu ketika Tuhan kepingin menunjukkan, nak, kamu ini luar biasa. Tapi kalau sonamu nyaman, semua yang ada di dalammu itu tidak keluar. Waktu ditaruh di lembah penderitaan, banyak talenta yang kau bisa lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Yuk kita lihat ayatnya 3 hal ya. Kenapa kegagalan itu bukan segalanya. Yuk buka Yohanes 9 ayat 2 sampai 3. Buka quote saya, buka ayatnya dulu. Karena kegagalan itu yaitu apa? Yohanes 9 ayat 2 sampai 3. Murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Lihat ya, jadi kalau ada keadaan yang jelek ya, jangan berpikir negatif. Mungkin dosa. Mungkin karena dia dulu berbuat seperti ini dan itu. Lihat kata-katanya, jawab Yesus. Bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi apa saudara? Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini tidak usah bingung kalau ada keadaan buruk. Kegagalan itu yang pertama karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Saudara dan saya harus melihat pekerjaan Tuhan. Coba kalau saudara lihat hidup saya, dicinta mati terus sama suami. Ditaruh zona nyaman. Kira-kira pekerjaan Tuhan ada enggak di Victory ini? Tidak ada saudara.
Tidak bakal ada. Lawang enak. Jujur, saya mau pergi besok aja. Saya selesaikan PR saya loh. Saya masih terus pontang-panting seminggu ini saudara. Nanti setelah selesai ini saya ada khotbah lagi. Saya tetap tanggung jawab. Kenapa? Karena saya tahu bahwa hidup saya hari ini Tuhan pilih dengan proses yang seperti itu. Dilewati dengan air mata. Kalau tidak berakhir dengan pekerjaan Allah, pekerjaan iblis. Makanya kenapa waktu proses terjadi, ada banyak orang yang memberi masukan, kamu bodoh. Kamu ngapain bertahan? Kamu bisa cerai Eli, kamu bisa ini dan itu. Untung saya tidak dengar apa kata dunia. Ketika saya tetap dengar apa kata Tuhan, pekerjaan Allah terjadi. Kalau saya cerai, saya menyerah, pekerjaan siapa yang terjadi? Iblis. Jadi hari ini engkau tidak ngerti, tidak apa-apa, jalani aja. Nanti akan ketemu, oh ternyata di balik proses penderitaanku itu ada pekerjaan Allah. Itu loh kata-katanya. Harus. Jadi kalau saudara hari ini diproses Tuhan, saudara itu umat pilihan. Alat peraganya Tuhan yang dipilih supaya saudara harus menyatakan pekerjaan Allah di muka bumi ini. Amin. Amin saudara. Apa yang kedua? Nanti saya bahas bagaimana kalau yang kedua. Kenapa kegagalan itu harus terjadi? Yuk buka Filipi 3 ayat 13b dan 14. Ya. Atau saya bahas satu persatu dulu. Ini. Jadi kalau kegagalan terjadi yang Tuhan mau, Yohanes 9 ayat 2-3, buka quote-nya. Tidak usah menyalahkan dirimu sendiri. Tuhan kenapa ya kok orang lain dicintai suami. Saya dulu gitu saudara. Tuhan teman-teman saya tidak ada yang suaminya kayak suami saya limited edition. Oh Tuhan kasih ya saya padahal sudah buka Victory 2 tahun Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya bilang itu. Saya nyalahkan diri sendiri. Saya bilang gini, saya ya enggak jelek-jelek amat. Saya ya enggak salah-salah amat loh Tuhan. Saya ya enggak pernah selingkuh Tuhan. Saya kalau ukuran galak ya enggak galak-galak amat. Itu lebih galak lah kok itu dicintai mati suaminya enggak macem-macem. Saya nyalakan diri sendiri. Hari ini enggak usah nyalakan dirimu. Tuhan tahu engkau debu yang lemah, bisa gagal. Tapi percayalah hari ini di tengah kegagalanmu, ketika engkau sadar dan bertobat, engkau juga akan menggenapi pekerjaan Allah yang besar di muka bumi. Amin, amin. Yang kedua, tidak usah nyalain orang lain, tidak usah nyalain suamimu gara-gara kawin sama satu orang ini. Dulu Tuhan, pacar lama saya sekarang sukses. Duh, kok salah. Mele ini ketemu bongkeng Tuhan. Duh, nyeselnya kawin sama ini Tuhan. Itu loh Tuhan, saya ketemu Tuhan, reuni Tuhan. Bawaannya setirnya Tuhan, mobil mewah juga nyesel saya. Kok enggak balik Tuhan, dulu kenapa Tuhan izinkan saya dapat ini bongkeng lagi Tuhan. Duh. Gak usah. Kalau itu jadi pertimbanganmu, suatu kali ketemu yang namanya pacar lama, nanti CLBK saudara. Cinta lama bersemi kembali. Di Victory punya moto, cinta lama busuk semua. Busuk kabeh kanya ya. Jangan ada yang pegang cinta lama bersemi kembali. Ndak ada, dicoret. Busuk kabeh Bu Eli, bosok itu loh CLBK-nya ya.
Jadi kalau ketemu mantan di tengah suamimu yang limited edition, engkau ndak kelepek-kelepek nanti. Saya barusan dengar orang usia 65 tahun loh. Saya diceritai melongo saudara. Bu, dituntut cerai suami saya. Lah umurnya sudah berapa suamimu? 67. Loh kenapa bu? Sudah punya cucu loh bu. Jangan. Loh gimana bu, saya yang diceraikan. Suami saya reuni sama orang yang sudah SMP. Pacar lamanya 67 ketemu 67 bu. Selingkuh, ya ampun Tuhan. Bayangin saudara. Anak Tuhan loh saudara. Orang Kristen loh saudara. Lah kok bisa ya, SMP itu kan giginya udah bokang-bokang gitu ya bayangan saya. Ompong-ompong, ngomong aja mungkin, jalan aja mungkin sudah kepayahan gini-gini ya. Kok bisa jatuh cinta saudara? Coba. Pengadilan itu apa enggak bingung waktu lihat nenek-nenek, kakek-kakek. Bingung saudara. Sudah terlambat. Saya bilang sudah bu, jangan mau dicerai. Kalaupun digugat ya sudah, ibu bertahan dalam nama Yesus. Sudah bertahan pokoknya. Iya bu, masa ya pacar lama kok masih kuat ya memorinya. Nah itu kan berapa tahun ya bu? Pacar lama bu, aduh saya enggak pernah berpikir engkong-engkong reuni kok ya bisa jatuh cinta sama mak-mak. Saya sendiri diceritai sampai, 67 ketemu 67. Iya bu. Ya ampun. Yang ketiga ini paling parah, jangan menyalahkan Tuhan. Ya. Jadi hari ini di tengah kegagalan jangan salahkan Tuhan. Sudahlah. Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun saudara hari ini ngalami masalah, itu karena Tuhan mau pakai hidup saudara. Supaya ketika sebelum dipakai dimurnikan dulu. Enggak mungkin kalau mau dipakai Tuhan karakter dunianya tidak dimurnikan. Justru saat saudara terpilih, dimurnikan terlebih dahulu, ditugasi pekerjaannya supaya upahmu besar. Amin. Orang kalau dipercaya pekerjaan Tuhan itu keren enggak saudara? Keren. Luar biasa. Banyak yang terpilih, terpanggil, sedikit yang terpilih. Terbalik ya. Yuk kita lihat Filipi 3 ayat 13b 14. Satu ayat lagi kita selesai. Kegagalan itu kenapa? Karena untuk melihat tujuan dan panggilan surgawi. Makanya jangan takut gagal. Lihat ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Banyak orang tidak bisa move on karena lihat yang sudah berlalu. Tuhan, dulu ya. Saya dulu cuma gitu saudara. Dulu ya makan di pinggir jalan ada yang nemeni suami. Sekarang makan sendiri Tuhan. Kalau sudah lihat masa lalu, dulu Tuhan keluar negeri ditemani. Ada yang bawain koper. Jujur waktu ada suami enak koper angkat-angkat gini ya. Nggak ikut-ikut saudara suami saya. Oh gini. Sekarang nggak ada suami, begitu anak-anak ikut saya pergi, angkat-angkat koper saudara. Sampai turun-turun, apalagi kalau di luar negeri porter susah. Angkat-angkat, packing-packing. Tapi kalau itu jadi memori saya terus, kira-kira saya bisa bangkit enggak? Saya bisa hari ini enggak bersuka cita? Ingatnya yang baik-baik. Mungkin kok lagi usahamu kolaps hari ini. Engkau cuma ingat dulu ya, bisa keluar negeri setahun 2 kali. Dulu ya, uang itu makan enggak pakai ngirit-ngirit. Ada seorang ibu yang usaha suaminya kolaps.
Luar biasa loh mentalnya. Dan Tuhan berkati ibu ini hebat. Saudara tahu, waktu dia cerita sama saya, dia bilang gini, saya dulu punya suami kaya Bu Eli. Kita mau makan apa aja ndak perlu hitung-hitungan karena semuanya lancar. Kita mau beli apa itu ndak perlu budget, semuanya ada. Uang lebih selalu ada. Tapi hari ini ketika suami saya bangkrut, saudara lihat ya, dari makan steak aja ndak hitung-hitungan. Ini makan soto ayam. Kalau untuk beberapa kali dicoret. Semuanya di limit. Kredit card ditutup. Tidak punya kredit card. Tapi yang luar biasa ibu ini berbicara. Saya hari ini tahu Bu Eli. Saya tidak salahkan suami saya. Saya tidak salahkan Tuhan. Saya tahu kalau Tuhan izinkan saya di titik nadir. Semuanya harus di limit. Saya tidak bisa keluar negeri Bu Eli. Tidak cukup. Yang saya tahu Tuhan lagi melatih saya hidup oleh iman Bu Eli. Wow. Keren saudara. Dia cuma bilang gini, hari-hari ini saya melihat hari demi hari. Saya tidak berjalan dengan apa yang saya lihat. Tapi hari demi hari saya berjalan dengan iman saya. Waktu iman saya teguh, Tuhan pelihara saya dan keluarga saya. Luar biasa saudara. Itu sebabnya hari ini, yuk kalau engkau ada titik nadir, itu artinya Tuhan mau berjalan dengan iman setiap hari. Jangan berjalan dengan fakta setiap hari. Itu sebabnya kegagalan itu saudara lihat untuk melihat tujuan dan panggilan surgawi. Tujuan Tuhan apa dalam hidup saudara hari ini? Untuk mengalami kegagalan supaya saudara menjadi serupa dengan Kristus. Supaya karakter Kristus buara, makin sabar. Dulu suka marah-marah, sekarang sabar. Makin memuliakan Tuhan. Panggilan surgawinya apa? Supaya saudara dan saya jadi terang dan garam dunia. Jadi saksinya Kristus sampai di ujung dunia. Lah kalau sudah panggilan sama tujuannya jalan, pekerjaan jalan, takut apa? Marketing surga, upah surga saudara. Pasti hasilnya luar biasa. Itu sebabnya 3 hal bisa dibuka quote saya. Kalau melihat tujuan panggilan surgawi, tadi tidak usah nyalakan dirimu, orang lain, Tuhan. Yang ini harus melupakan masa lalu. Ada, nah ini. Hari ini jangan lihat yang sudah terjadi, tidak bisa kembali. Bangkrut ya sudah. Bersyukur, suamimu sudah terkandung selingkuh ya sudah bersyukur. Karena ini cuman sesaat menggenapi tujuan panggilan surgawi pekerjaan Tuhan yang besar. Jadi jangan fokus yang sudah berlalu. Fokus ke depan. Karena Tuhan sudah sediakan hari esok. Janji Tuhan, rencana yang besar. Itu ada di depan saudara dan saya. Amin saudara. Yang ketiga apa? Berlari-lari. Jangan diem toh. Lihat kenyataan. Oh iya. Lihat toko sepi. Nasib. Enggak. Berlari. Orang berlari itu gimana saudara? Semangat. Lah kalau enggak punya semangat bisa enggak sampai tujuan akhir? Enggak bisa saudara. Orang yang berlari, yang semangat, dia yang akan berhasil untuk meraih semua yang Tuhan sudah sediakan di depan. Depan itu banyak loh saudara. Harta karun yang Tuhan sudah sediakan itu di depan banyak saudara. Buat orang benar. Yang enggak pernah kau pikirkan,
yang tidak pernah timbul dalam hati, tapi Tuhan sediakan. Satu ayat selesai. Frans siap? Yuk, kegagalan yang ketiga itu apa saudara? Untuk melihat impian dan tuaianmu supaya saudara nikmati, menjadi nyata. Siapa yang tidak punya mimpi hari ini? Benih-benih yang saudara tabur belum saudara tuai kan? Saudara pengen lihat kan? Nah itulah. Kalau tidak lewat kegagalan saudara tidak akan nabur benih, tidak ada sesuatu yang akan saudara lihat. Tapi justru di balik kegagalan, lihat Mazmur 126 ayat 1 dan 6. Lihat, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi kegagalan itu bukan segalanya, karena kegagalanmu nanti waktu Tuhan pulihkan, itu mimpi-mimpimu digenapi. Amin. Makanya sabar menantikan waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan bukan hanya indah segala sesuatu, tapi mimpi-mimpimu akan menjadi nyata. Yang kedua, 6-nya, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulangnya dengan sorak-sorai. Yang kedua, supaya Tuhan mau lihat, kamu nabur penderitaan, kamu nabur air mata. Nanti kamu akan lihat tuaianmu berlipat-lipat, sorak-sorai kemenangan. Amin. Apa yang mesti saudara lakukan? Buka quote saya yang terakhir. Yuk. Buka quote yang terakhir. Ini. Jadi hari ini tidak usah salahkan keadaan. Kalau memang keadaanmu masih buruk, teruslah berjalan maju. Ngerti enggak, ngerti enak enggak enak. Cucuran air mata, dihina orang, dijadikan keset. Hidupmu harus bertahan jadi orang benar. Sementara tetanggamu yang tipu sana tipu situ, naik Alphard, engkau tetap Avanza. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa saudara. Yang penting hidup benar. Karena kalau orang hidup benar, itu akan menerima balasannya. Berjalan majunya terus tabur benih. Jangan jalan maju enggak tabur apa-apa. Baik ya baik. Mengucap syukur. Bisa bantu orang. Lihat ayat terakhir. Amsal 13 ayat 13 ini loh ayat. Kalau nabur benihnya benar lihat ya. Jadi jangan ngiri sama orang fasik. Amsal 13 ayat 13. Satu lagu. Yuk. Saudara bangkit berdiri sambil baca ayat ini. Ini ayat yang saudara harus lihat waktu berjalan maju, pastikan. Cucuran air mata tapi engkau nabur benih yang benar. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung apa saudara? Akibatnya. Jadi kalau saudara hari ini ngiri sama orang berdosa itu salah besar. Suatu kali dia akan bayar harga, tanggung semua perbuatan dosanya. Jangan enak-enak. Apa sih yang akan diirikan kalau orang berbuat dosa nanggung akibatnya? Bonyok saudara. Lihat ya, tetapi siapa yang taat akan perintah, akan menerima apa saudara? Balasannya. Itu tadi loh, nuai, sorak-sorai kayak mimpi. Jadi tidak usah takut gagal. Amin. Yuk kita. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu setiap bentuk kegagalan saudara hari ini. Ada orang yang gagal dalam rumah tangga berkali-kali. Ada orang yang gagal dalam usahanya berkali-kali. Investasi tidak pernah jalan. Tapi pesan Tuhan melalui firman Tuhan siang ini. Kegagalanmu bukan segala-galanya. Karena aku Tuhan Allah yang tidak akan pernah gagal menjadikan setiap anak-anakku keluar dari pemenang. Kalau engkau gagal, Tuhan berkata, aku tahu engkau manusia yang lemah. Engkau debu. Engkau bisa berubah. Engkau bisa mengalami kelemahan.
Aku tahu anakku. Itu sebabnya engkau gak perlu berpikir menyalahkan orang lain, dirimu sendiri menyalahkan aku. Karena aku punya rencana yang besar. Aku sedang pilih engkau untuk menggenapi pekerjaanku di muka bumi ini. Dan aku lagi pilih engkau untuk masuk di dalam tujuan dan panggilan surgawi. Bukan panggilan dunia. Itu sebabnya hari-hari ini ketika engkau tetap setia, menabur benih kebenaran, berjalan maju di tengah kegagalan dengan bercucuran air mata. Engkau akan melihat mimpi-mimpimu akan menjadi nyata. Apa yang kau tidak pernah lihat, engkau dengar, engkau akan melihatnya. Bahkan kau akan lihat semua yang kau tabur di dalam kebenaran, aku membalasnya dengan lipat-lipat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang siang ini datang dengan berbagai macam kegagalan. Ambil alih kegagalan kami Tuhan. Ketika Engkau ambil alih kegagalan kami, maka kegagalan kami akan berakhir dengan keberhasilan di depan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi Tuhan sudah pulihkan. Yang mengalami masalah rumah tangga, Engkau juga sudah ubah pasangan kami. Anak-anak kami Tuhan yang gagal, kami percaya bahwa Tuhan ambil alih anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Oh ya, doa berkat sekalian yuk. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami. Kami percaya kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami menerima berkat-Mu Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Silakan duduk sebentar. Ibu Gembala tetap ada di